Ready? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Oh, sudah bersiap semua, sudah pakai seragam, sudah pakai topi. Wuhui, kita akan mau kemana? Kita mau kemana ya? Kok pakai baju outbound? Ada yang tahu? Kita mau kemana hari ini? Ya, oke. Maaf ya. Oke, sebelum kita bertanya jawab, kita berdoa dulu. Oke, get ready. Kalau sudah bilang get ready, berarti semuanya harus bersiap. Tidak ada yang jalan-jalan, tidak ada yang berdiri, tidak ada yang pegang-pegang mainan atau benda-benda yang lain. Kita berdoa, oke? Ready to pray. Hands up, hands up, hands up. Let's pray. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sip. Wah, di belakangnya Ustazah ini sudah banyak hewan ya. Hai Bunglon, halo kakak, hai siput. Ada soa, ada ular. Banyak banget sih di belakangnya Ustazah ini. Kira-kira mau kemana ya kita ini ya? Kita mau ke kebun binatang kah? Mau kemana ya kita ya? Ada yang mau Ustazah ajak ngobrol kira-kira? Siapa yang mau angkat tangan? Coba Ustazah lihat. Siapa yang tahu ya? Hari ini kita mau kemana? Kok ada bunglon, ada ular, ada siput, ada soa tuh kayaknya ya. Hai semuanya. Ustazah senang banget hari ini ditemani banyak temannya Ustazah ya. Oke, sebelumnya kita absen dulu nih karena sudah ada banyak sekali yang sudah bergabung dengan kita karena saking semangatnya. Sudah pakai seragam, sudah pakai topi, sudah ada makanan ringannya di depan kalian masing-masing. Sudah ada yang bawa ayam goreng. Masya Allah, ada yang sudah bawa ayam goreng, ada yang bawa nasi. Masya Allah. Oke, sebelumnya kita absen dulu nih. Dari kelas 3 biola. Monggo Ustaz. Biola, saya mau absen dulu. Biola, kita lihat siapa saja ya biola yang sudah bergabung. Ada Fai, ada Zizi, ada Arif, Arya, ada JJ, Noya, Via, Dia, Gani, Putri, Fatir, Muhammad, Brian, Alif, Alia. Wih, hampir lengkap ya dari 3 biola ini ya. Oke, sekarang kita pindah ke 3. Ding 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 ding. Piano. Kita lihat piano. Ada siapa saja ya?
ada Aira, ada Gama, ada Melody, ada Itas, Kiri, Aya, Fahri, ada Radit, ada Ryan, ada Rizwan, ada Raisa, ada Rendra, ada Kalila. Ke bawahnya lagi Ustaz, mungkin belum kesebut itu. Ada Fatima. Oke, halo 3 piano. Sekarang kita pindah, geser ke kelas lain. Ke kelas 3 gong. Gong. Oke. Tunggu, kita cek dulu ya kelas 3 gong ya. Dengerin Ustazah nyanyi dulu aja. Ada perbaruan sedikit dari tim Zoom kali ini, karena butuh persiapan banyak dan kita terbagi-bagi tempatnya ya anak-anak ya. Kita dengerin musiknya dulu, oke? Assalamualaikum kelas anak hebat dan pintar, kita bertemu lagi. Sudah bergabung? Boleh makan-makan, boleh makan, boleh minum sambil nunggu saya bergabung kembali ya. Tunggu. Oke, sudah. Sekarang kita cek lagi ke kelas 3. Tong. Tong. Kita lihat Ustaz, ada siapa saja ya yang sudah bergabung dengan 3 gong. Ada Siva, halo Siva. Ada Luai, ada Almira, ada Arlo, ada Aziza, ada Gaza, Rajat, Azan, Fahri, Farid, Yafi, Mauris, Satria, dan Pelangi. Oke, halo semuanya dijaga. Sekarang kita pindah ke 3 Herma. Oke, ke Herta. Herta, halo. Herta, halo Herta. Ada Ami, ada Asta, ada Diva, ada Akmal, Keiko, Marwa, Nara, Jasmine, ada Ani, ada Isra, ada Rehan, ada Rijal, ada Rafi, ada Ustadz Maulana, ada Zahida. Halo, ada Alicia juga. Oke, sekarang kita pindah ke 3 Solo. Celo. Oke, 3 Solo. Ada Nisa, ada Atar, ada Kemal, ada Adelia, ada Nadifa, Bintang, Zarin, Ataris, ada Riki, ada Deka, ada Rafa, ada Tata, Hasan, Rizky, dan lagi Pak. Pak, ada siapa lagi ya dari 3 Solo ya?
Ustaz Beni. Tunggu, kita lihat lagi ya. Ustaz Beni. Teng 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 teng. Oke. Ke bawah Pak, ke bawah lagi Pak, masih belum di absen semua. Oke, ada Ziggy, ada Rizky, ada Sultan. Oke, halo Sultan. Sudah Harta, Solo, Gong, 3, Seruling. Coba. Seruling kita lihat. Seruling Bapak. Seruling, ada Jeva, ada Fare, ada Binsar, ada Aksa, ada Fitri, Ilham, Kiran, Ardian, Fatian, Azam A, Melody, ada Azam Al-Fatih, ada Javier, ada Fatah, turun lagi Ustaz, ada Faiz. Oke, halo semuanya, banyak sekali ya. Oke, kelas mana lagi ya yang belum ya? Drum. Oke, kelas 3 drum. Kelas 3 drum, kita lihat. Ada Gio, ada Akmal, ada Fadil, ada Kiala, ada Mirza, Nanda, Rafiq, Zenki, ada Zaki, ada Rafa, ada Risang, ada Hilmi, ada Rehan, ada Siti Nur, ada Are dan ada Rara. Oke, ada Kiana juga. Halo semuanya, sudah di absen semua ya? Dari Biolas. Oke, sudah semua. Sudah cek dulu kelengkapan kalian semua. Bentar, Ustazah mau dicaplok sama bunglon ini ya. Oke, kita lihat sudah pakai seragam semua. Kasih jempol ke Ustazah kalau sudah pakai seragam semua. Oke, sudah pakai seragam. Terima kasih. Sudah pakai topi. Sudah pakai topi. Oke, meskipun kita outdoornya indoor sementara, tetap pakai topi ya supaya tidak panas. Tidak panas. Oke, tidak panas guys. Oke, hari ini kita akan outdoor di 2 tempat. Di Reptil. Halo teman-teman semuanya. Halo. Kalian di situ aja ya, jangan bergerak ya. Di situ aja, jangan bergerak. Oke, terus ada. Oke. Terus ada yang kedua, kita akan outdoor ke ladang anggrek. Anggrek. Saya senang banget tuh. Kebun. Ya, kebun anggrek ya, kebun anggrek. Ini ada capung, capungnya di sini. Ustaz. Kebalik lagi Ustaz kameranya Ustaz. Oke, sebelumnya saya mau absen dulu nih, yel-yelnya masih ingat gak ya kira-kira? Oke, saya mau tunjuk nih dari kelas 3 drum. Siapa yang masih ingat yel-yelnya kelas 3 drum? Mana ya drum ya? Oke, coba Ustaz tunjuk. Risang, coba Risang. Mana Risang ini ya? Maaf ya Ustazah, pilih langsung ya. Oke, Risang, coba Risang. Kita nyanyikan yel-yelnya drum. Drum. Risang. Sudah? Di unmute, oke. Siap Risang model kopinya sudah mirip Kopoi. Tulisan apa tadi Risang itu Risang? Tulisan apa tadi Risang yang dipegang Risang? Apa itu? Speaker mati. Oke, kita geser. Selain Risang, ada siapa ya yang dari drum ya?
Ustazah tunjuk Nanda. Nanda, diaktifin speakernya. Kita cek dulu. Cek. Masih ingat gak ya milihnya? Nanda, where are you Nanda? Oke, Nanda, silakan. Ustazah ajari juga ya gimana yel-yelnya 3 drum itu ya. Oke, yang keras ya. Oke, 1, 2, 3. Lupa Us. Yel-yelnya Us. Lupa Us yel-yelnya. Lupa. Oke, tidak apa-apa. Kalau gitu Ustazah ganti teman yang lain ya Nanda ya. Oke, maaf Nanda. Ustazah asal pilih sih kelas 3-nya. Karena Ustazah tidak tahu. Ya, maaf ya. Oke, karena kemungkinan banyak yang belum ingat, kita langsung berkunjung aja yuk ke teman-temannya Ustazah yang ada di belakang ini. Hai, halo Bung Lon. Bung Lonnya bentar lagi mau makan capung itu ya. Oke, capung. Oke, kita kenalan dulu nih sama teman-teman reptil. Oke, Ustaz, kita boleh bergeser ke teman-teman reptil. Coba kita bertemu dengan Ustazah Ninis. Ustazah Ninis sudah di tempat reptil. Hai Ustazah Ninis. Halo. Bentar Ustazah Ninis, suaranya kecil, masih diperbaiki dulu. Bentar. Oke, coba Ustazah Ninis, sampaikan laporan Anda di TKP. Bentar. Ustazah Ninis dengar Ustazah Mega. Ustazah Ninis. Oh, belum. Oke, ulangi lagi. Oke, sudah dengar? Ya, oke. Oke, nah coba diulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ya, karena nggak dengar tadi ya, coba diulang ya. Oke, sudah bergaya ternyata belum dengar ya semuanya ya. Oke, nah sudah dengar suaranya Ustazah Ninis ya? Sudah jelas. Nah, Ustazah Ninis ini sekarang ada di mana ya? Siapa yang tahu Ustazah Ninis ada di mana? Siapa yang sudah kangen sama suasana seperti ini? Nah, ya, outdoor virtual kali ini Ustazah Ninis ada di sekolah. Ada di sekolah tercinta, ya, oke. Nah, outdoornya kali ini kita akan mengunjungi, bukan mengunjungi ya, tapi Ustazah Ninis dikunjungi di sekolah. Ustazah Ninis dikunjungi di sekolah sama sesuatu yang lucu, yang unik, yang tapi juga takut. tapi lucu. Nah, apa itu ya? Nah, Ustazah Ninis sudah kedatangan tamu hewan-hewan lucu. Nah, nanti kita tanya-tanya ya, hewan-hewan lucu apa saja yang ada di sekolah. Sudah didatangkan sama Ustazah Ninis ya. Oke, langsung saja kita ke sesuatu yang lucu itu ya. Coba kita kita ada berkunjung. Ada apa aja ya? Ustazah Ninis kedatangan tamu owl ya. Ada 3 owl di sini. Nah, bersama dengan dari dari mana? dari tadi katanya ya. Ya, Ustazah Ninis kedatangan tamu dari kakak-kakak komunitas pecinta burung hantu. Oke, silahkan kita perkenalkan dulu kakak-kakaknya dengan kakak siapa? Halo, assalamualaikum adik-adik semua. Waalaikumsalam. Kami dari komunitas burung hantu. Saya sendiri Kak Rian bersama sama kakak Rian. Saya kakak Rama.
Ya, kita di sini mau berbagi ilmu ke adik-adik semua tentang burung hantu di sebelah kita ini. Oke, langsung aja bisa Ya, dilihatkan. langsung kita bisa diceritakan ya Kak ya tentang burung hantunya yang lucu ini. Ya, untuk yang pertama ini jenis Strix Seloputo. Ya, Strix Seloputo. Ya, ini burung hantunya lucu ya. Ini ada yang besar. Ini kalau ini goyang-goyang, ini lucu ini. Ya, ini jenis Strix Seloputo ya, adik-adik semua. Wow, lucu sekali, matanya Ya. indah ya. Dia kategori nokturnal. Hidupnya di malam hari ya Kak ya? Nah, jadi nokturnal itu dilihat dari matanya yang hitam pekat, hidupnya di malam hari. Nah, ini kalau apa namanya jenis yang ini namanya jenis Strix Seloputo ya adik-adik ya. Nah, dia ini tuh makanya bisa tikus, bisa ayam, bisa apa namanya anak-anakan burung lah. Tapi kalau si Strix ini dia makanya harus yang hidup ya. Dan jangan lupa kalau misalnya adik-adik mau megang atau mau gendong ya. Kalau mau gendong jangan lupa pakai pengaman yaitu sarung tangan khusus untuk burung. Itu. Oke, lanjut ya. Lanjut yang kedua. Nah, kalau yang ini nih burung hantu bisa joget ya. Nah, bisa dilihat mungkin. Nah, Ya, bisa joget kan? goyang-goyang. Nah, bisa goyang-goyang. Nah, kalau dia ini namanya Oriental Bay Owl. Dia ini makannya sama kayak si Strix, cuman mungkin porsinya lebih dikit ya Kak ya. Ya, mungkin dia karena postur tubuhnya yang mini jadi dia ini sih ada berapa Kak? Berapa tahun Kak? Usianya sekitar 2 tahun itu, Nah, Kak. kalau yang jenis mini ini dia maksimal hanya bisa segini ya teman-teman ya. Nah, ya. Ini tergolong kategori mini owl juga ya adik-adik. Joget-joget ya burung yang kecil ini ya. Oh iya, oke. Kalau yang ini? Ya, untuk yang ketiga ini ukurannya lebih besar sama kayak Strix Seloputo tadi. Ini jenisnya Buffy Fish Owl. Fish owl. Ya. Kenapa Bukan ikan ya? kenapa namanya ada fish-nya? Fish. Nah, karena ikan dia ya? Oh, ikan. bisa makan ikan. Oh, makannya Ya, ikan. jadi kelebihannya Buffy Fish Owl ini ketimbang yang jenis lainnya, dia bisa makan ikan. Hidupnya di pinggiran rawa-rawa kayak gitu. Bisa makan tikus. Kalau tadi kan bisa makan tikus ya? Oh, bisa. Kalau ini juga bisa Bisa. makan tikus. Ini bedanya dia bisa makan ikan. Kalau yang sana itu tidak bisa ya? kalau yang Bisa. dua ini nggak bisa makan ikan. Oh gitu, hanya ini yang bisa makan ikan. Sistem pencernaan beda. Oh, Jadi gitu. kalau misalnya dia makan ikan nanti nggak bisa dicerna, Oh, malah muntah oke. jadinya. Ini umur berapa tahun ya? Ini baru 1 tahun. Oh 1 tahun ya? Ini 1 tahun besar, ini 2 tahun. 2 tahun Mini kecil. ya? Oke, karena jenisnya mini Karena dia memang jenisnya ya. mini owl. Oke. Kalau yang sebelah sana berapa tahun itu? Udah 2 tahun. Oh sama, ini 2 tahun, ini 2 tahun. Tapi ini Ini yang setahun. oh, ini yang 1 tahun setengah. Oke. Nah, adik-adik nggak bisa ke sini ya. Lagi Ya jaring kalian semua. mau pegang kayak saya tadi di sini ya. Pegang layar aja nggak apa-apa. Pegang layarnya aja. Oh ya, pegang layarnya aja. Ini tadi di sini bisa megang-megang ini. Pegang layarnya Oke. aja nggak apa-apa. Jadi owl ini hidupnya pada malam hari ya Kak? Ya, kalau yang matanya pekat hitam full kayak yang mereka berdua ini, dia hidupnya di malam hari. Kalau yang Dan penerangnya dia, maksudnya matanya lebih jelas kalau dia lihat di malam hari. Oh gitu. Tapi kalau yang ini, lah ini kan matanya beda nih, Iya, ada ada kuningnya. kuning-kuningnya. Nah, kalau dia diurnal, jadi dia bisa melihat di sore hari sama di malam hari. Oh gitu. Berarti tidurnya, kalau ini kan tidurnya siang berarti ya, hidupnya di Ya, malam, tidurnya siang hari. Ya, Kalau ini hidupnya bisa malam, bisa malam, bisa siang. Oke. Tapi karena mereka kan udah ikut sama manusia nih, jadi pola hidupnya juga berubah juga. Oke, sesuai dengan yang merawat ya. Oke. Jadi malah mereka tidurnya juga malam juga oh, sama. Gitu. Oh ya, betul sekali. Oke. Jadi yang membedakan adalah matanya ya. Kalau matanya ini ada kuningnya,
dia hidupnya Di bisa dua waktu. di 2 waktu, bisa siang, bisa malam. Kalau yang 2 ini Yang matanya jenisnya full pekat hitam. full hitam. Jadi hidupnya pada malam Malam hari. hari. Ya, cari makannya malam hari ya. Dia Cari berburunya makannya malam hari. Malam hari. Oke. Mungkin ada yang disampaikan lagi, Kak? Ada informasi-informasi lagi? Makanannya, oke, kalau makanannya ini tadi fish ya? Ya, fish. Dia ikan. makanan utamanya ikan. Oh, makanan utamanya ikan. Kalau kalian kan nasi ya, nasi sama ikan. Kalau ini fish aja. Fish aja. Ikan aja. Nasinya enggak. Enggak pakai nasi ya. Oke. Fishnya ini yang dari rawa-rawa. Jadi fishnya hidup ya, ikannya hidup. Hidup. Enggak perlu digoreng ya. Oh, enggak perlu. Enggak perlu digoreng. Kalau yang goreng pemiliknya yang makan. Kalau yang goreng kita yang makan ya. Oke. Kalau yang mereka ini bisa makanan apa aja ya? Bisa anakan burung, anakan ayam, ataupun tikus putih juga bisa. Tikus putih juga bisa. Oke, makan nasi bisa enggak ini, Kak? Nggak bisa. Nggak bisa. Makan nasi nggak bisa ya, kita yang bisa makan nasi ya. Oke. Oke. Makan tikus. Oke, Ya, bisa di-shoot dulu. Jangan Sadarinis aja yang di-shoot ya. Burungnya yang di-shoot ya. Oke. Kalian bisa ngelus-ngelus gini enggak? Sadarinis bisa. Nah, oke, ini bisa terbang ya ini ya. Tapi karena ini apa namanya? Diikat jadinya nggak bisa terbang ya. Ini juga gitu, ini diikat ini. Joget. Nah, lucunya ini bisa goyang-goyang sayang ini. Nah, kan? Bisa goyang-goyang ini. Ini umur 2 tahun, tapi memang ini jenisnya mini ya. Ya, dia mini. Ya mini sekali. Lucunya. Oke. Oh, goyang-goyang terus ini. Ini juga. Ini kan hadap sana ya. Kalau owl itu bisa hadap belakang ya. Jadi kepalanya bisa noleh 180 derajat. Jadi bisa noleh ke belakang. Nah, di itu Kak, bisa enggak Kak? Kalau supaya noleh ke belakang. Nah, noleh ke belakang tadi dia. Jadi badannya hadap depan, tapi kepalanya hadap belakang. Dia. Jadi bisa muter 180 derajat. Oh ya, oke nih. Bisa muter 180 derajat. Kalau kita nggak bisa ya, jangan dicoba di rumah ya. Tidak boleh dicoba di rumah. Oke. Oke, informasi yang lain Kak? Mungkin kalau ada informasi cukup kayak gitu. Mungkin adik-adik ada yang mau bertanya. Ada sesi tanya jawab. Ada sesi tanya apa enggak? Apa ini perlu dimandikan juga ini Kak? Jadi apakah ini juga perlu dimandikan? Oh iya, untuk perawatan sendiri. Perawatannya? Kalau biasanya saya perawatnya tuh dikasih bak depannya. Itu nanti dia mandi sendiri. Oh, mandi sendiri. Iya. Kan kalian juga bisa mandi sendiri ya? Cuman mandinya seminggu sekali. Oh, mandinya seminggu sekali. Seminggu sekali. Kita setiap hari ya? Iya. Oke. Lalu kalau untuk makannya berapa hari sekali atau berapa minggu sekali? Kalau untuk makannya tiap hari itu biasanya dijadwal bisa 2 waktu, bisa 1 waktu. Kalau 2 waktu bisa pagi sama malam. Oke. Ya. Jadi makannya bisa pagi sama malam. Iya. Tapi setiap hari ya ini makannya. Iya. Kalau mandinya seminggu sekali ya. Oke. Semua sama ya? Semua 1 hari 2 kali makannya? Iya, 2 kali. Untuk porsinya sendiri beda. Kalau untuk ini, kalau dikasih pakan burung puyuh, ini sehari bisa sampai 15 ekor. Wow, 15 ekor. Masya Allah. Anakan burung puyuh. Ya, kalau yang jenis mini ini, oriental, itu sehari cuma 6 ekor. Oh, sehari 6 ekor. Iya, sehari. Wow. 6 ekor. Oh, luar biasa ya. Kalau yang ini berapa ekor? 20 ekor. Wow, sehari. 20 ekor. Iya. Ini sehari 20 ekor ya. Tapi kalian jangan sampai makan sehari fishnya 20 ekor ya. Khusus owl yang jenis ini aja ya. Oke, wow.
Jangan sekali-sekali nyoba makan fish di rumah 20 ekor ya. Nanti kekenyangan. Oke. Oke. Untuk tanya jawab apakah Oke, kalau ada pertanyaan silahkan dipersilahkan. Oke. Bagi yang bertanya kepada kakak-kakaknya, tidak bertanya pada awalnya loh ya. Jangan. Jangan tanya sama awal, tanya sama kakak-kakaknya komunitas ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, ada Silakan Ustazah Mega. pertanyaan. Ada yang ambil anak-anaknya ya. Saya ke belakang. Ini sudah siap-siap tangannya berdiri. Berdiri Ini diangkat. ada telinganya ya, ini telinganya ya. Ada Zaki, kita Oh, itu spotlight. alis. Zaki 3 gram. alisnya. Kalau telinga Zaki 3 gram, silakan Zaki. Telinganya di dalam. Mandinya tuh Jadi awal itu juga ada telinganya ya. atau enggak mandinya? Mandi Ustaz awalnya. Beninis. Mandi awalnya. Awalnya lo mandinya lo. Awalnya. Awalnya mandinya kapan? Gitu tahu Zaki? Bukan mandinya lo itu. Pakai sabun kayak kita atau enggak? Oh gitu. Pakai apa kalau mandinya? Mandinya pakai apa Ustazah? langsung nggak apa-apa, langsung aja. Biar enak. Oh ya udah, nggak apa-apa. Langsung jawab atau di? Gak apa-apa langsung aja tanya dijawab, tanya jawab gitu aja. Ya. Tanya langsung dijawab ya. Bisa, kita langsung jawab aja. Untuk yang mandi. Ya, yang mandi. Mandinya pakai sabun. Di belakang ini, di kolam. Ya, betul sekali. Oke, sudah. Berikutnya Ustadz, kita lihat cari anak-anak hebat yang ingin bertanya. Siapa ya yang mau bertanya lagi ya? Tadi sabunnya apa kata? Oh, Azam A. Oke, Azam A, silakan Azam A. Oh iya. Nunggu berarti ini. Di unmute dulu. Itu apa itu asal usul Salam dulu Zam, baru bertanya Azam. apa itu awalnya itu asal usulnya 800-an. Ulangi Zam. Asal usul awalnya dari mana? asal usul awalnya dari mana? Oh gitu. Oke, Ustadz Danimis. Belum yang itu, Zak. Asalnya dari mana? Oke, check out. Halo. Asal usul Ya bentar Azam ya. dari mana? Koneksinya masih hubungkan dulu. Dari mana? Ya. Ya Azam, terima kasih pertanyaannya ya. Oke, Ustadz ini tolong dijawab. Tanyanya Azam tadi, awalnya itu dari mana saja? Halo? Oke, nah pertanyaannya dari siapa tadi ya? Dari Azam. Nah pertanyaannya mandinya awal ini pakai sabun apa enggak? Pertanyaan yang pertama untuk kakak-kakaknya ya. Lalu pertanyaan yang kedua adalah Awalnya dari asal mana? dari mana aja nih awalnya? Nah silakan bisa dijawab kakak-kakaknya. Nah, kalau mandi adik-adik ya, kalau burung hantu ini nggak perlu pakai sampo sih sebenarnya. Jadi apa kita sudah siapkan kayak bak gitu aja. Terus nanti dia bakal nyemplung sendiri Ya, kok. tapi baknya dikasih air dulu, Kak. Ya, baknya dikasih air dulu. Kalau Iya. baknya kosong kan nggak mau. Iya. Dan dikasih bola nih mandi bola dong dia. Ya. Iya. Nah, kalau misalnya
nggak mau pakai bak bisa, nanti kita taruh di kursi atau di tempatnya dia berdiri, kita langsung semprot pakai air, pakai selang itu nggak apa. Bisa. Tapi kalau nyemprot selangnya jangan yang lurus, tapi yang apa namanya? Yang spray. Yang spray. Yang pelan. Semprot yang spray itu, dan kalau bisa untuk mandiinnya kalau spray jangan pas di mukanya. Nanti kalau kena lubang hidungnya nanti bisa pilek nanti. Ya, Gitu. pilek. Harus dari belakang. Bisa pilek juga ya. Nanti Bisa. dia bersin-bersin. Gitu. Bisa. Oke, harus jaga kesehatan juga ya. Iya. Ya. Nah, kalau penyebaran ini Kak gimana? Untuk penyebaran burung hantu sendiri dari Bu Vivis ini, dia di Indonesia, di daerah Jawa, lebih tepatnya di daerah Jawa. Di Kalimantan juga ada sama Sumatera. Cuman lebih banyak sih di daerah Jawa ini. Dia hidupnya sendiri di rawa-rawa, dekat perairan ya. Ininya ini. Untuk yang jenis Oriental Bay ini penyebarannya di Pulau Jawa, di Kalimantan juga ada. Jadi penyebaran di situ. Kalau untuk yang Strixeloputo ini, dia di Jawa. Jadi penyebarannya cuma di Jawa ini, Strixeloputo ini. Oke, nah informasi juga ternyata awal ini penyebarannya banyak ya, ada di setiap daerah, tetapi yang paling banyak terdapat di daerah Jawa. Ya, di Pulau Jawa. Ini di Pulau Jawa, kalau ini banyak di Pulau Kalimantan ya Kak ya. Kalau ini juga di Pulau Jawa. Jadi penyebarannya yang paling banyak di Pulau Jawa. Semuanya ada, di semua provinsi ada, di semua pulau, tetapi yang paling banyak terdapat di Pulau Jawa. Oke. Jadi mereka ini sebenarnya mendominasi di Pulau Jawa. Ya, dominasinya di Pulau Jawa. Oke. Tambah lagi. Ya, Tambah lagi ada Dek, informasinya. Kita sebagai warga Indonesia juga harus bersyukur. Karena apa? Di Indonesia sendiri itu banyak jenis burung hantu. Nggak cuma ini aja ya. Jadi banyak jenis burung hantu. Dan rata-rata di dunia paling banyak 70% jenisnya ada di Indonesia. Penyebarannya ada di Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, NTB, NTT, dan pulau-pulau kecil lainnya. Gitu. Nah, sudah bisa dipahami ya bahwa 70% owl itu ternyata ada di Indonesia. Wow, banyak sekali berarti ya. Kita harus bersyukur ya bahwa banyak burung yang ada di Indonesia. Oke. Oke, kalau gitu umur ya. Oke, tadi sudah ya, umurnya owl tadi sudah. Oke, silahkan. Paling tua. Ya, ini kalau umur sendiri di burung hantu itu ada istilahnya sendiri ada Adik. Jadi untuk yang bayi itu ada istilah cik. Ya, ya. Untuk yang bayi ya, yang banyak bulu kapasnya itu. Ya, kalau bahasa Jawanya kan piye gitu ya. Iya. Ya. Terus ada atasnya lagi itu namanya Brancer. Brancer itu seperti remaja, anak-anak gitu. Ya. Kalau usia yang ini kita bawa itu juvenil. Juvenil itu istilahnya seperti dewasa. Ya. Maksimal burung kalau misalnya di alam mereka cuma 5 sampai 10 tahun aja ya Adik-adik ya. Karena apa? Makannya nggak teratur. Jadi misalnya makan tikus nih, tikusnya kan kotor. Atau tikusnya itu habis makan apa, mungkin sampah atau apa. Nah, itu yang menyebabkan dia kalau di alam liar hidupnya nggak bisa terlalu lama. Kalau misalnya kita pelihara sendiri nih, kita kasih pakan yang baik, yang sehat, nah itu bisa sampai 15 tahun. Wow. Itu. Iya. Sampai 15 tahun. Oke. Ini juga sampai 15 tahun juga. Iya, sama. Perawatan 15 tahun. Tergantung perawatan kita sendiri. Perawatan kayak apa. dari pemiliknya. Kalau perawatannya baik, awalnya juga akan sehat gitu. Oke. Wow, keren yang sudah tanya, hebat. Oke. Jadi yang sudah tanya hebat ya. Kalau di perawatan, kalau dirawat oleh komunitas ya, itu sampai 15 tahun ya.
Tapi kalau di apa namanya di alam liar, di alam bebas itu 2 sampai 5 sampai 10 tahun. Oke. Mungkin faktor makanan atau faktor dia dimangsa oleh pemangsa. Oke ya, Faktor alam. Ya, betul sekali. Oke, yang tanya hebat ya. Terima kasih yang sudah tanya, keren. Nah, Ustazah Ninis tidak hanya kedatangan tamu owl aja, burung hantu aja, tapi juga ada hewan reptil. Nah, hewan reptil. Sekarang kita pindah ke hewan reptilnya. Oh, di sini. Oh, di sini juga. Oke, wow. Oke, jadi kita harus merawat atau melestarikan hewan yang ada di sekitar kita ya. Tidak hanya kucing, tidak hanya kelinci, tetapi juga semua binatang harus kita rawat. Aku nggak suka sama kelinci, aku nggak suka sama tikus, aku takut ini. Tapi harus tetap dijaga, tidak boleh dianiaya atau dipukul ya. Harus disayang semuanya ya. Harus menyayangi binatang. Nah, oke. Tadi ini juga kedatangan tamu-tamu yang istimewa, tamu-tamu yang nggak tahu ini lucu juga atau gimana ya, atau yang mengemaskan ya. Ini juga binatang ini juga nanti menggemaskan juga ya, seperti owl tadi juga ya, menggemaskan. Oke, ada banyak ini, ada beberapa yang menggemaskan dan mengejutkan. Oke. Coba, nah ini. Masih. Oke. Wow. Ada yang panjang, ada yang ekornya panjang, ada yang badannya panjang, ada yang warnanya kuning, bintik-bintik. Ada apanya ya ini ya? Ada surainya. Oke. Nah, wow, ini Ustazah Ninis bersama dengan binatang-binatang yang ini ada tulisannya berbahaya, jangan dipegang. Ada yang berbahaya, ada yang tidak berbahaya. Oke. Tapi takut. Oke. Ustazah ini sudah kedatangan tamu ular ya. Ular ini juga tamu. Nah, wow, ada yang warnanya kuning, belintik-belintik, ada yang warnanya coklat. Nah, langsung saja kita ini dari mana, Pak? Dari komunitas reptil. Oh, dari komunitas reptil. Ya, tadi dari komunitas burung hantu, sekarang dari komunitas reptil. Oke. Ustazah Ninis akan nanti Bapaknya aja yang menjelaskan ya. Oke. Monggo silakan kita dengarkan dulu penjelasan dari pencinta reptil ya. Ini ada ular ya. Oke, monggo silakan. Selamat pagi adik-adik. Kebetulan kita hanya berdua ya. Banyak bertiga, cuma Mas izinnya dokumentasinya. Oke, saya Mas Rido, di sebelah saya Mas Safi'i. Nah, ini binatang yang saya bawa ini bisa dikategorikan kalau orang lihat awam itu pasti menakutkan. Menakutkan sekali ya. Karena reptil itu cenderung dianggap kayak berbahaya. Padahal tidak semua reptil itu berbahaya. Ya, betul. Ada beberapa jenis dari reptil itu yang bisa berbahaya bagi manusia, tapi juga bisa bermanfaat bagi manusia. Nah, ini yang saya bawa ini jenis piton. Oh, ular piton. Ular piton. Cuma ini maaf sebelumnya, saya nggak bawa yang piton yang besar, yang umum ya, yang di alam liar. Jadi ini saya bawa yang jenis ini. Terus ini saya bawa ini ular hijau atau bisa dibilang ular lowo.
mungkin Mas Syafi'i bisa buka. Oke, bisa lebih dekat. Nah, ini ular hijau ekor merah ya. Ini sangat berbahaya. Ada bisanya berarti. Ini ada bisanya ini jenisnya neurotoksin, hemoktosin. Jadi sel darah merah nanti yang diserang. Oh, Ya. langsung sel darah merah, berarti Ya. sangat berbahaya. Jadi ini sel darah merah yang diserang. Ini umumnya banyak dijumpai di pohon bambu. Oke. Di bambu, terus di semak-semak, sering kita jumpain jenis ini. Jadi di yang umum itu ada 2, sebenarnya 3. Ada ular bajing. Ada ular bajing. Ya, sebentar, ini ularnya. Wow, ada kedatangan ular lagi. Oh. Nah, ini ular bajing. Cuma dia karakternya emang karakter galak ya. Cuma dia nggak berbisa ini. Oh, iya, kalau ini berbahaya, galak tapi nggak berbahaya ya. Ya, kalau ini kecil, karakternya berbisa. dia ini tenang. Tenang tapi dia sangat berbisa. Terus ada lagi ular yang sering dijumpai yaitu ular janur. Hijau, ekornya aja yang membedakan. Kalau ini ekornya ada warna merah. Jadi di sini ada warna ekor. Nah, ini kelihatan ekornya merah. Tapi itu 2 ya? Oh, itu satu. Satu ya? Ya. Tapi kalau yang ini ekornya warnanya silver. Oh, abu-abu. Yang merah berbahaya. Ya. Kalau yang ular janur yang kecil itu dari ujung kepala sampai ujung ekor warnanya hijau, itu enggak berbahaya. Cuma ketika dia gigit, terkadang dia menanggalkan satu giginya. Itu yang menyebabkan bengkak. Tapi enggak ada. Enggak. Oh, okay. Cuma mungkin kalau untuk anak kecil mungkin sedikit agak sakit. Demam ya. Oh, demam. Ya. Tuh. Terus ini saya juga bawa jenis ular lagi. Ini orang kalau bilang namanya ular kendang. Kendang, alat musik ya? Iya, bukan. Ular muter. Ya, ini ular kendang, ular kendang atau dipong. Oh, enggak seberapa panjang ya? Ini panjang cuma sampai 120 cm. 120 cm. 120 cm. Dia penyebarannya ada di Jawa, Kalimantan, sama Sumatera. Oh, Jawa itu memang banyak sekali binatang-binatangnya ya. Ini juga. Sebenarnya bukan Jawa sih. Indonesia itu paling banyak binatangnya. Betul sekali. Bisa dikatakan miniaturnya kebun binatang. Oke, miniaturnya kebun binatang itu Indonesia. Dunia itu ada di Indonesia. Ya, betul sekali. Oke. Kalau yang ini tadi panjangnya berapa senti ya, Pak? Ini yang sering dijumpai itu 160 ya. Panjang, lebih panjang ini ya? 140. 140. Yang saya pernah punya 140. 140 cm. Jadi yang tadi itu yang berbisa tadi panjangnya sampai 140 cm ya. Kalau ular kendang ini 120 cm. 120 cm. Kalau ini tadi makanannya bambu berarti ya? Bukan. Hidupnya kebanyakan di bambu atau semak-semak. Kalau makanannya? Makanannya tikus. Oh, tikus kecil berarti. Ya. Kecil ini tapi. Terus anak-anak burung. Anak burung. Ya, burung-burung yang kecil-kecil itu makanannya dia. Katak. Oh, ya. Katak juga. Oh, kuat ya berarti ya makan katak ya. Oke. Kalau yang ini juga sama ya? Sama, makanannya hampir katak, semua. Tikus. Oh, kalau ini tikus, puyuh. Tikus, burung puyuh. Ya. Oke. Terus nanti kita juga akan memberikan contoh tips ya kalau rumah kita kemasukan ular. Karena ini kan musimnya sudah musim hujan. Jadi ini nanti akan diberikan contoh sama Mas Syafi'i. Kita contoh nanti ini pakai ular jenis kobra. Oh, kobra. Wow, ular kobra. Karena yang viral ini kan banyak sekali ditemukan kobra anakan. Ya. Nah, nanti ini akan dipraktekkan. Ya. Kalau yang ini yang seperti kadal, ini namanya soa layar.
Soa layar. Ya, Ini ini hewan kadal ya nih. iya, Kadal jenisnya soa layar. soal layar. Dia kalau besar, kalau jantan, nanti di ekornya ini akan muncul seperti layar Oh. yang membentuk seperti gunung. Oke. Ya, Kalau jantan ya. ya. Tapi kalau betina agak kecil Kalau ini layarnya. betina. Ini sebentar, ini masih susah Masih untuk anakan diprediksi. ya ini ya. Oh masih anakan. Berumur berapa bulan ini? Ini kisaran 3 bulanan. 3 bulan. Wow, ini 3 bulan ya ini ya. Ini 3 bulan. Nah, kalau yang sebelahnya ini bukan bunglon. Bukan bunglon, bukan iguana, tapi ini namanya forest dragon. Forest dragon. Ya, naga pohon. Oh, naga pohon. Ya, itu ada apa itu namanya? Oh, itu berbahaya ya itu ya. Enggak Gigit. sih. Ya, kalau gigit ya Oke, ini ada 2. defense. Lebih agresif dia. Lebih agresif. Ini laki perempuan ya ini, jantan betina. Ya. Jantan betina ini. Oke. Nah, ini kebetulan ular yang namanya tadi ular bajing. Ini ular bajing. Ini banyak di Jawa Barat ya Mas Safi ya. Banyak dijumpai di Jawa Barat. Ini berapa senti Pak ini, Pak? Ini berapa? 1 meteran. 1 meter. Ya. Kalau yang ini yang panjang ini, yang kuning ini? Ini 1,6. 1, 1 meter. 1,8. Oh, 1,8. hampir 2 meter. Hampir 2 ya? meter. Hampir 2 meter. Oke. Nah, ini posisinya lagi ganti kulit ya. Oh, ini kalau ganti kulit itu. Oh, ini ganti kulit ya ini. Nah, ya? ini matanya buram. Oh, ini ada proses ganti kulit ya ini ya. Ini lagi ini masih posisi shading, masih posisi ganti kulit. Jadi masih belum ngelupas. Oh, kalau berarti kalau mengelupas itu matanya Lebih cerah. oh. Jadi tujuannya ular itu melakukan ganti kulit itu tadi atau shading itu satu, dia itu untuk proses ini apa perkembangannya dia. Jadi ular itu kenapa ganti kulit? Itu karena untuk perkembangan tubuhnya dia. Yang kedua untuk menyingkirkan parasit-parasit yang ada di tubuhnya. Kulitnya. Oh, oke. Ini sampai ini ya, ini belakang yang ini ya. Ini ganti ya ini. Ini sudah ganti ya ini. Nah ini kan ada ya nanti cerahnya seperti ini. Oh, gitu. Nah, kalau ini yang buram, ini masih posisi. Oh ya, ini warnanya beda. Ini hijau sekali. Ya. Nah, ini. Oh, Ya. ini hijau yang segar, ini yang agak puyah ya, agak buram. Ya. Oke, berarti itu tadi proses ganti kulit dari ular ya, prosesnya. Dari matanya terlihat ya, lalu dari warna kulitnya juga terlihat. Nah, ini sudah sampai sini nih. Nah, itu proses ganti kulitnya ular ya. Oke. Kalau proses ganti kulitnya ini berapa bulan atau berapa tahun sekali? Rata-rata 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. 1 bulan sekali dia ganti kulit. Itu tadi dengan ganti kulit dia itu bisa menyingkirkan parasitnya. Ya. Terus mempercepat proses pertumbuhan. Oke. Laju pertumbuhannya dia. Ini maksimal 140 panjangnya. Kisaran 2 meter lebih. Oh, sampai 2 meter lebih ya. Ini sampai 2 meter lebih, Ya, 2 2 meteran meter. ya, sampai 2 meter. Oke. Oke. Nah, karakternya sih dia gak galak. Enggak galak ya? Enggak, karakternya emang Galak, aktif. aktif. Ya, oke. Ya. Terus kalau yang di sini Oh, ada lagi yang di kantong. Wah, ternyata ini bukan uang ya isinya ya. Ternyata, ya betul sekali. Wow, isinya juga tetap ular ini isinya ini. Ini sih kalau ini kita bawa ini hanya sekedar tahu aja. Ini untuk ini ya pembeda aja ya. Kalau ini emang asli Indonesia. Asli Indonesia. Ini Milik Indonesia. ya. Kalau ini ternakan.
Oh, dari sudah ada sana dari breeding. sini ya. Oh, Awalnya ini asalnya dia kalau ini dari Afrika. oh dari Afrika asalnya. Ya, dari benua Afrika. Cuma sudah banyak Ditemukan di breeder Indonesia. di Indonesia yang menciptakan bermacam-macam corak. Oh, oke. Berarti bisa ini ya. Ditemukan di mana-mana juga ya di Indonesia ya. Iya, ini sudah diternakkan. Banyak Jadi kalau di diternakan di alam liarnya di Indonesia. Indonesia nggak ada. Oh, kalau di alam liar belum ada. Nggak ada. Ini bukan Diternakkan. asli Indonesia soalnya. Oke. Kalau yang ini asli Indonesia. Jadi ini kalau di alam liar di Indonesia belum ada, tetapi Memang bukan asli Indonesia. oke, soalnya. ya. Karena bukan asli Indonesia ini dari Afrika ya. Iya, Tetapi banyak komunitas yang sudah punya beberapa menangkarkan. Ya, ular seperti ini. Yang di saku lagi ada lagi nih. Wow. Disimpannya di saku. Kayak Doraemon ya. Kalau Doraemon banyak. Ini sama sih. Cuma cuma beda warna sama beda corak. Ini panjangnya berapa senti, Pak? Sama 120 cm. 120, rata-rata 120 ya. Iya, 120 cm. Oh, ini enggak berbisa tapi ya ini ya. Kalau piton nggak ada. Ini masih keluarga piton. Oh, ini piton. Masih keluarga sama yang besar ini yang panjang. Oke, enggak berbisa. Cuma ini jenisnya retik. Ini jenisnya ball piton. Ini jenis pipong. Oke. Itu bedanya cuma itu. Sebenarnya macam-macam piton sub jenisnya bermacam-macam. Cuma kita hanya bawa beberapa contoh aja. Iya, betul. Jadi ini ya ularnya bukan asli Indonesia, tapi dari Afrika ya. Panjangnya 140, ini 120, maaf. Sebenarnya kalau dari Afrika sendiri warnanya nggak seperti ini. Dia warnanya biasa. Oh, warnanya tidak lurik-lurik Ini gini. ya, ini sudah perkawinan. Silakan. Hasil ternakan. Hasil ternakan. Oke. Kalau dari Afrika ini warnanya nggak gini ya, warnanya ini astagfirullah. Normal seperti ini. Warnanya biasa. Model ini cuma coraknya aja. Oke. Lalu ini makannya sama ya, Pak? Sama, ya? Semua sama. Tikus kecil, ya. Lalu burung puyuh. Ya. Oke. Umurnya ini berapa, Pak? Kalau yang kuning ini masih umur Maret, Desember, Maret. Ini 10 bulan. Ini 10 bulan 120 cm ya? Belum, ini belum ada 120 cm ini. Oh, belum ada ini. Terus kalau yang ini sudah 1 tahun. Oh, ini 1 tahun, ini 10 bulan. Iya. Ini 60 ya, 60 cm ya ini. Sekitaran 80-an. 80-90-an. 80-90 cm ini panjangnya ya. Oke. Kalau perawatannya bagaimana? Perawatannya sih sebenarnya simpel ya. Ular beda sama mamalia, reptil beda. Ya. Kalau jenis-jenis ular ini biasanya seminggu sekali kita kasih makan. Oh, makannya seminggu sekali. Ya, atau 1 bulan sekali bisa, 2 minggu sekali bisa. Banyaknya? Ya, kalau banyak sih tergantung kita. Tergantung memberikannya ya. Iya. Tapi biasanya kita kasih seminggu itu cukup 1 tikus saja sudah cukup. Oh, seminggu 1 tikus? Ya. Nanti nggak nyari lagi, maksudnya nggak kelihatan nyari lagi. Enggak. Ya cuma yang penting itu dalam waktu jeda itu kita maunya nggak ngasih makan. Itu yang penting di kandangnya dia itu ada air. Oh, berarti yang penting ada air. Untuk berendamnya dia, untuk minumnya dia. Ininya seperti itu. Kalau ular simpel. Oke. Nah, mungkin ada yang tanya ya, kesempatan tanya. Ada kesempatan tanya. Dua penanya ya, silakan nanti bisa dijawab oleh kakak-kakak yang ada di sini. Sudah. Ustaz ini banyak sekali yang sudah mau bertanya ini. Ada siapa tuh? Ini saya sambil demokan juga. Ya, oh ya monggo. Oh ya demo sambil tunggu pertanyaan ya. Kita lihat juga gimana sih kalau ada ular yang masuk ke rumah. Apakah kita langsung pergi, meninggalkan rumah? Kita demo ya. Kita lihat ya.
Oke. Wow, ular, ada ular lagi. Nah, Nah, itu ada ular lagi tuh. Ini jenis kobra ya. Oh, kobra juga ya. Ya, kobra Jawa. Kalau kobra memang Kita aktif. bisa pakai cara sapu. Kita pakai alat yang ada di rumah, sapu. Yang ada sapu. Ya. Atau kita punya garam. Maaf, bukan garam, kapur barus. Kapur barus. Ya, kapur barus itu yang dibuat di baju itu ya, yang harum. Ya, kita bisa pakai kapur barus, kita bisa pakai minyak wangi, pengharum ruangan, kita bisa pakai karbol biar ular itu tidak masuk. Oh, gitu. Ya, untuk mengusir. Tapi andaikan ular itu sudah masuk, nah kita bisa pakai alat-alat yang ada di rumah. Contoh kita ini dipraktekkan sama Mas Safi'i, bisa pakai sapu sama cikra ini. Jadi gini ya, kalau ada ular yang masuk ke rumah, langsung ambil sapu sama cikra atau kapur barus atau pewangi atau karbol, lalu dimasukkan ke cikra ya. Nah, langsung disapu kayak nyapu daun ya. Ya ini cuma tinggal kita kembalikan lagi ke tempat asalnya. Cuma ini kita harus hati-hati dengan semburannya dia. Bisanya dia. Ini yang diserang biasanya mata. Oh, berarti mata ya. Jadi jarak semburannya itu 2 meter. Oh, jauh ya. Hampir 2 meter jarak semburannya. Oke. Jadi harus hati-hati. Nah, kalau sudah seperti ini, buat dia senyaman mungkin, atau kalau memang sudah ada tempat sampah, ya udah silakan dimasukkan ini ke langsung ke tempat sampah atau keluar rumah ya, ke tanah yang kosong biar dia dikubur. Enggak perlu, biar dia hidup di alam. Ya. Kalau dipukul gimana, Pak? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya. Karena mungkin panik ya. Ya. Atau kaget langsung ambil barang tongkat atau sapu yang ujungnya langsung dipukul gitu. Iya, enggak apa-apa. Daripada nanti membahayakan. Ya. Tapi kalau memang punya keberanian mental, bisa pakai seperti sapu ini. Alat rumah tangga, ya. Andai kan nggak ada cikra, gimana? Cara apa? Menangkalnya. Bisa pakai sapu juga. Nah ini, hati-hati. Jadi yang pertama di itu ya, kepalanya ya. Udah, langsung buang ke tempat sampah atau keluar, ya. Dan ditekan. Posisi megangnya lihat ya. Jangan ini. Karena kalau di atas nyembur ya bisanya ya. Jadi posisinya kepala ini harus di bawah ya, supaya kalau asalnya ada bisanya tidak ke mata kita atau ke badan kita. Jadi posisinya di bawah kepalanya kalau menangkapnya ya. Tekan sekuatnya. Jadi, jangan diberi kendor. Kalau dikendorin sedikit, dia balik gigit kita. Oh gitu ya. Jadi ditekan sekuat-kuatnya kepalanya, sama ekornya juga dipegang ya. Kepalanya ditekan, ekornya dipegang, ditekan sekuat-kuatnya agar bisanya tidak ke badan kita atau ke muka kita ya. Sekuat, jangan sampai kendor, jangan kasih kendor. Karena nanti dia akan melawan kalau dikasih kendor ya. Oke. Kenapa kita beri contoh ular kobra? Karena di musim di bulan Desember, mulai November ya? Ya, November, Desember, Januari itu biasanya anak dari ular, terutama kobra, itu banyak bermunculan. Oh gitu ya. Betul. Apakah di Surabaya yang merupakan kota itu sudah nggak ada? Masih ada. Ternyata masih ada ya, banyak ya. Ya. Jadi kalau kita ibaratnya posisi sendirian, nggak ada teman atau nggak ada saudara, ya bisa pakai. Tapi satu-satu cara kalau kita nggak punya keberanian mental, ya itu tadi langsung bunuh nggak apa-apa. Langsung dipukul. Bagian kepala ya, yang dipukul bagian kepala ya, langsung bagian kepala. Oke. Nah, ini beda ya sama ini kobra, beda sama king kobra.
Gimana? Gimana? Ada dua, ada kobra, ada king kobra. Oh, ada kobra, ada king kobra. Ya. Kalau king kobra itu ada yang ininya ya? Ini yang bedain kobra sama king kobra itu kalau kobra itu menyembur. Nyebur. Menyemburkan bisa, tapi kalau king cobra itu enggak menyemburkan bisa sama sekali. Tapi dia langsung menyerang, Bisanya. gigit. Gigit ya. Jadi kobra king kobra yang gigit ya. Sama-sama Oh, gigit. sama-sama gigit Cuma dua-duanya. dia pertama semburan dulu dia. Semburan dulu. Bisanya ya itu ya. Bukan air ludahnya loh ya, itu bisa ya, nyembur itu bisa ya. Ya. Oke. Oke. Lalu ada informasi apa lagi, Pak? Oke, kalau informasi sudah cukup saya rasa. Karena ini mewakili beberapa ular. Ini yang dibawa 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Wow, ada 6 ular ini yang dibawa, jenis yang berbeda-beda. Bahkan ada yang bukan asli dari Indonesia juga dibawa ke sini ya. Oke. Di mana ini? Sampai dari Afrika didatangkan ke sini ini sama saudara ini ya, sama kakak-kakaknya juga ini. Oke. Nah, ada pertanyaan? Oh tidak ada lah. Oke. Oke ya. Kalau gitu apa cukup sekian atau ada tambahan mungkin, Pak? Oke, untuk racunnya aja ya. Kalau yang ini dia nyerangnya saraf. Oh, nyerangnya langsung ke saraf. Saraf. Kalau yang ini, kalau yang berbahaya hijau ini sel darah merah. Oh ya, sel darah Ya. merah. Oh. Hemotoksin, neurotoksin. Wow, sangat berbahaya ya. Jadi jangan dibuat adik-adik, jangan ditiru ya. Apa yang pernah adik-adik lihat di televisi, di media. Ya. Jangan asal nangkap. Ya, betul sekali. Jangan asal nangkap. Karena resikonya cukup fatal. Betul, jangan asal nangkap karena ini nyerangnya langsung ke saraf. Kalau yang hijau tadi langsung ke sel darah merah ya. Jadi jangan asal menangkap ular ya, jangan main-main sama ular ya. Kalau bukan ahlinya ya. Oke, karena ada bisanya nanti ya. Oke. Oke. Oke, kalau gitu cukup sekian ya informasi yang Ustaz Daninis dan kakak-kakak berikan untuk hewan reptil dan juga owl tadi ya. Coba kakak-kakak bisa kumpul dulu, belum saya thank you tadi. Bisa ini dulu ya untuk saya thank you. Oh, nggak bisa nyatu. Nggak bisa menyatu. Oh, nggak bisa menyatu. Oh ya, monggo Mas bisa. Oke, kalau gitu kita saya thank you dulu ya untuk kakak-kakak apa namanya? Komunitas pecinta hewan ya. Oke, oke. Kita say thank you dulu ya. Say thank you. Thank you very much kakak-kakak pecinta hewan. Ya, you're welcome. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke. Terima kasih Ustaz Danini. Oke, kembali lagi kita ke Zoom utama. Oke, sebelumnya kita akan beranjak ke outdoor berikutnya. Yang pertama tadi kan kita sudah ke virtual nih, ke reptil nih. Outdoornya secara virtual ya pastinya. Sekarang yang kedua, yang menanti, oke, sudah ditunggu sama ustadz-ustadz yang ada di sana, di tempatnya, di kebun anggreknya. Oke, langsung saja kita menuju ke Ustazah Riza yang sudah ada di TKP, di tempat ya, di tempatnya. Oke, silakan Ustazah Riza. Ustazah Riza, tolong diaktifkan dulu speakernya. Bentar ya, kita pindah ordernya ke tempat yang kedua. Oke,
Yohlah, kita tunggu. Oke sudah, kita sudah bergabung dengan ustadz-ustadzanya yang sudah ada di Ladang Anggrek Mojokerto. Oke, sudah bertemu dengan Ustadzah Riza. Hai Ustadzah Riza. Assalamualaikum anak-anak. Ustadzah Riza sekarang sudah ada di Ladang Anggrek, daerah Mojosari, tepatnya di Desa Lebaksono, Mojosari, Mojokerto. Kalian sudah siap untuk melihat keindahan bunga anggrek yang insya Allah cantik-cantik? Sudah siap? Siap. Alhamdulillah. Oke, capcus, kita masuk. Oke, kita sudah ada di dalam area Ladang Anggrek ya. Di sini ada yang akan menjelaskan ke kita tentang anggrek itu bagaimana sih cara pembibitannya, bagaimana sih cara merawatnya, bagaimana sih biar anggrek itu selalu tumbuh cantik, selalu tumbuh bagus. Oke, sudah siap ya? Oke. Tidak bareng sama Ibu. Oh iya. Dipasang aja. Oke, di sini Ustadzah Risa sudah bersama dengan Kakak Ainun yang akan membantu kita untuk belajar banyak tentang anggrek. Sudah siap ya anak-anak ya? Oke. Selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ladang Anggrek. Di sini nanti Kakak Ainun akan jelaskan macam-macam anggrek yang ada di Ladang Anggrek. Nah, yang pertama ini yang di belakang adik-adik, perlu lepas masker nggak apa-apa. Nah, ini ada anggrek bulan namanya. Seperti ini. Ini termasuk anggrek tipe dingin. Ini bunganya ada bermacam-macam. Yang ini termasuk yang tipe mini. Nah, seperti ini. Ini anggrek bulan. Kemudian ada juga anggrek bulan yang tipe bunga bulat atau bunga besar. Seperti yang ini. Ini termasuk anggrek bulan. Anggrek bulan ini tipe monopodial. Jadi tipe pertumbuhannya itu satu. Dia ke atas. Kalau tumbuh tunas bisa, tapi butuh waktu yang agak lama dibandingkan anggrek tipe daerah atau tipe panas. Nah, selanjutnya kita lihat ke anggrek dendrobium. Oh ya. Dendrobium. Nah, ini termasuk tipe anggrek panas atau bisa juga untuk musim, bukan musim, dataran di bawah, dataran rendah. Jadi perawatannya lebih mudah dibandingkan dengan anggrek bulan. Dia termasuk tipe simpodial, jadi dia bertunas banyak. Lebih mudah perawatannya. Untuk bunganya seperti ini. Ini biasanya bunga-bunga yang umum. Ini bunganya, ini biasanya disebut anggrek Dendrobium sonia untuk namanya. Ini untuk perawatannya bisa disiram tiap hari kalau Dendrobium. Nah, ini medianya pakai areng, pakai serabut. Nanti kita jelaskan media apa yang cocok untuk anggrek, kemudian perawatannya, ya, siap. Kemudian lanjut kita ke anggrek vanda. Oh iya. Ini juga anggrek dendrobium. Nah, seperti ini. Ini tadi beda warnanya. Tadi yang ungu gelap, ini yang ungu pink. Untuk warnanya macam-macam. Ada yang putih, ada yang kuning, ada yang pink. Nah, ini namanya anggrek vanda.
dia akarnya gantung seperti ini. Tidak ada media sama sekali. Nah, ya, tapi penyiramannya dia butuh sehari bisa sampai 3 kali. Kenapa sampai 3 kali? Dia butuh air. Kalau cuma sekali pasti kering kayak ini. Dan tadi udah disiram. Nah, jadi ini perlu penyiraman lagi. Berarti butuh air lebih banyak ya? Ya, lebih banyak. Termasuk panda, akarnya. Oh ya, satu lagi informasi, anggrek itu termasuk tanaman epifit. Akarnya epifit. Dia menyerap nutrisinya dari udara. Beda sama tanaman lain. Kalau tanaman lain nutrisinya ambilnya dari tanah, unsur hara di dalam tanah. Kalau anggrek dia ambil nutrisinya dari udara. Itu namanya akar epifit. Nah, contohnya seperti ini. Jadi akarnya dia harus bebas. Dari nutrisinya dia nyerapnya dari udara. Ini termasuk anggrek vanda. Bunganya bunga tipe besar. Ini belum bunga adik-adik. Nanti kalau bunga besar seukuran telapak tangan. Bisa. Awetnya bisa sampai sebulan. Kenapa? Contohnya? Contohnya lebih ke gambar kalau contohnya. Soalnya jarang bisa Iya. berbunga ya? Iya. Kayak gitu langsung diambil orang kalau udah berbunga. Selebar. Harganya berapa? Harganya untuk anggrek vanda sekitar 200 sampai 250. Nah, ini anggrek cattleya, foto cattleya-nya. Ini termasuk anggrek yang populer juga. Harganya lumayan mahal sekitar 200, 250. Bunganya juga lebih besar. Ini termasuk tipe bunga besar, lebih lebar lagi dari setelapak tangan. Tapi untuk keawetan bunganya dia paling rendah. Paling seminggu aja dia udah gugur. Tapi dia harum. Rata warnanya dominan kalau anggrek rata-rata ungu. Ya, tapi ini yang tipe merah. Nah, merah ya, Mbak? Ya, ada yang putih. Contoh bunganya untuk cattleya seperti ini. Dia bunga besar. Jadi kadang satu tunas dia muncul satu bunga. Kalau misalnya tumbuh beberapa bunga, dia ukurannya menyusut bunganya. Oh, berarti kalau hanya satu dia pasti lebih besar. Nah, kalau banyak lebih kecil. Dari satu bunga ke bunga yang lain berapa hari, berapa lama? Tergantung perawatan sih, Pak. Kalau ini tipenya, kalau cattleya, tunas baru dia berbunga, setelah bunga nanti tumbuh tunas lagi, berbunga lagi. Modelnya seperti itu tipenya dia. Pernah lebih dari satu ya? Bisa lebih dari satu. Tergantung sama perawatan, sama pemupukannya juga. Nah, terus ini beberapa yang dijual. Oh, kemudian ada anggrek vanda mini. Nah, kita punya anggrek vanda mini. Kita jalan ke sana. Oh ya, kalau mau lihat baby-babynya anggrek, ini yang ukurannya masih kecil banget. Nah, seperti ini. Ini dendrobium, anggrek dendro. Yang bunganya ungu tadi ya? Bunganya ungu, kemudian ada pink juga, putih, macam-macam. Ini anggrek vanda yang tadi akarnya sampai menjuntai-menjuntai. Ini yang tipe mini. Yang seperti ini. Nah, bisa dilihat. Nah, tapi ini jadi satu ya, Mbak? Iya, jadi satu. Kalau anggrek itu sebenarnya macamnya banyak. Tapi yang dominan di sini tadi ada anggrek bulan, ada dendrobium, ada vanda, ada cattleya. Itu yang komersil yang sering yang harganya lumayan ya. Kalau yang paling murah dendrobium. Sekitar berapa? Kalau dendrobium 15.000 sampai 75. Oh, bisa lebih murah. Sekarang ini Mbak, cara menanamnya. Cara menanamnya ada. Kita bawakan ke sini medianya sebentar boleh. Gitu, monggo. Oh iya. Tadi bawa. Nah, ini ada cattleya juga. Ini cattleya spesies. Spesies itu kalau di anggrek atau tanaman itu anggrek yang dari hutan. Kalau anggrek hutan kita nyebutnya spesies. Nah, kalau yang udah diperbanyak, dipecah-pecah atau disilangkan, namanya itu anggrek hybrid. Jadi seperti ini. Nah,
untuk medianya, nah, medianya itu pakai areng. Nah, pakai areng seperti ini. Atau pakai serabut. Jadi medianya anggrek itu harus berporus. Jadi ada rongga, iya berpori, ada rongga-rongganya. Jadi akarnya itu dia bisa apa bernafas. Iya. Nggak boleh pakai tanah, kecuali yang anggrek tanah. Ada anggrek tanah khusus, ya. Nah, contohnya seperti ini kalau anggrek tanah. Oh, ada juga ya, Mbak. Ini tapi yang ini belum berbunga. Ini termasuk anggrek tanah. Jadi medianya bisa pakai sekem sama tanah. Sama pupuk, yang pupuk yang karungan itu yang pastikan bisa. Bisa pakai pupuk kandang. Dicampur sekam ya? Ya, dicampur sekam. Ini yang khusus untuk anggrek tanah enggak apa-apa. Medianya selain arang, serabut, reweng, nah itu bisa pakai media yang agak padat. Ini bunganya dominan warna apa, Mbak? Dominannya warna kuning. Kalau yang lokal kebanyakan besar, lumayan seperti dendrobium. Sekitar harga berapa? Kalau dijual sekitar harga 50.000. Satu pot. Satu pot. Satu pot ini berapa isinya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 tunas. Oke. Nah, iya. Sekarang menanam kita ya? lanjut. Iya. Oh, Lili punya. Oh, si bilingan aja Lili. Sama pot. Ada pot kosong mungkin. Pot kok di bawah. Oke, tadi sudah dikenalkan berbagai jenis tanaman anggrek. Nah, sekarang kita akan diajari oleh kakaknya bagaimana sih cara menanam anggrek yang benar, bagaimana sih caranya atau urutannya menanam anggrek biar anggreknya bisa tumbuh, ya, bisa bagus nanti. Nah, ini kita akan diajari. Oke, mari kita lihat. Nah, pertama-tama kita siapkan anggrek yang mini atau bibitnya, seedling. Kita sebutnya seedling. Ini seedling dendrobium. Sebelumnya kita lepas dari pot plastiknya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita pakai serabut. Pakai serabut kelapa. Pakai serabut kelapa seperti ini. Nanti kita bungkus terlebih dahulu. Oh ya, untuk diperhatikan untuk serabutnya penanamannya tidak boleh seperti ini. Ini nanti menutupi tunas baru yang akan tumbuh. Nah, nanti bisa menyebabkan busuk. Jadi penanamannya harus di bawah tunas seperti ini. Nah, kita balut. Ya, tidak boleh sampai tertutup. Harus numpang di atas. Oh, gitu. Ya. Jadi tunasnya harus lebih kelihatan. Ya. Oke. Nah, sebelumnya bawahnya ini kita siapkan potnya. Potnya juga harus berongga ya? Ya, harus berongga banyak. Misal kalau pakai pot plastik bisa kita lubangi dulu. Oke. Lubang yang banyak dulu, baru nanti kita pakai. Setelah itu bawahnya kita kasih areng. Areng bisa atau pakai kreweng. Apa kita nyebutnya ini kreweng ya? Pecahan genteng atau pecahan batu bata. Nah, di bawahnya kita taruh beberapa. Ini tujuannya biar kalau misal ada air yang genang, dia tidak busuk. Jadi cepat cepat hilangnya airnya. Iya, tidak ngendon di bawah. Nah, setelah itu saya taruh sini. Nah, setelah kita taruh di tengah, pinggir-pinggirnya kita kasih areng. Nah, ini arengnya. Bisa ditambah areng lebih banyak lagi. Iya, emang nggak boleh pakai tanah, Pak. Iya, jadi harus berpori medianya. Jadi ada udara yang masuk. Bukan pakai tanah. Iya, kecuali yang anggrek tanah. Pakai anggrek tanah seperti ini. Atau bisa juga kalau misalnya pengen ditempel di pohon, ini ada pakis. Nah, ya, aku biasa pakai pakis, Mbak. Iya. Kalau ditempel, tadi yang dibalut sama ini. Oh, tetap dibalut ya? Iya, atau misalnya enggak apa-apa, enggak pakai gini bisa. Pakai ini aja gini. Sama ya, yang hitam-hitam ya.
Ya, pakai ijuk. Tali. Ijuk. Ya. Pakai ijuk coklat atau yang hitam itu bisa. Kalau raffia gimana? Raffia bisa. Tinggal nanti berarti ada media sebelumnya. Oh gitu. Ya. Kalau tali kan dia fungsinya untuk ikat sama buat medianya. Seandainya langsung nggak bisa. Ini langsung ditali pakai raffia misalkan. Bisa, tapi untuk jaga kelembapan misal nggak ada media gitu. sama sekali takut kering, nah dikasih media sedikit. Nah itu ya pakai raffia. Nah ya maksudku gitu. Nah ini contoh yang sudah ditempel dan sudah berbunga. Ini anggrek Indonesia adik-adik, maksudnya asli dari hutan Indonesia. Ini namanya tricolor. Ini musimnya ini Bapak, musimnya berbunga. Ya, ini harum. Ya, nempel. Tidak apa-apa, tidak ganggu pertumbuhan si induk tanamannya. Ya cuma nempel aja. Nah, ini tricolor harum. Harum? Iya, harum. Harum silahkan. Pakai wes. Ya. Iya, harum. Ini tricolor namanya. Oke. Indonesia itu sebenarnya kaya banget sama anggrek. Sayangnya banyak yang asli Indonesia. Ya, asli Indonesia. Banyak pengundulan hutan, kemudian ekspor keluar. Lah, kita sebagai kembali pada ini penyiramannya kalau ditempel gini atau ditaruh di sini, medianya kalau pakai areng atau itu tiap hari. Sehari bisa sekali atau 2 kali. Kalau musim hujan sekali aja enggak apa-apa. Kalau musim kemarau ya tetap harus disiram. Terus sudah air hujan? Air hujan enggak usah kalau sudah kena air hujan. Kan tiap hari pagi hujan, siang hujan, malam hujan enggak perlu lagi kan? Enggak perlu. Tapi itu yang perlu diperhatikan media. Media yang dipakai. Kalau media yang dipakai jenis moss seperti ini, moss itu lumut yang disterilkan. Ini nggak boleh kena air hujan sama sekali. Nah, kalau kena air hujan nanti dia busuk. Beda kalau medianya areng. Kalau areng karena airnya nanti loss, maksudnya langsung hilang, jadi dia tidak busuk. Sama serabut juga harus hati-hati kalau pakai serabut karena dia juga nyimpen air. Jadi kalau hujan diselamatkan biar nggak kena air hujan. Nah, paling aman kalau hujan-hujan gini memang pakai media areng sama media pakis. Terus bisa ditaruh di luar ya? Ya, atau ditempel. Untuk anggrek yang di dalam ruangan, Mbak, bolehkah ditaruh di dalam ruang, indoor? Bisa, kalau di dalam ruangan, usahakan pagi dia kena sinar matahari. Atau setidaknya dua hari sekali lah, atau 3 hari sekali harus kena sinar matahari. Secara langsung, biar dia bisa berfotosintesis, biar dia bisa makan. Lu diulang kah? Oh iya, ini contoh medianya. Ini bibit anggrek. Jadi perbanyakan anggrek itu lewat kultur jaringan. Dia tidak bisa beberapa jenis seperti ini bisa dipisah, tapi butuh waktu lama. Nah, untuk perbanyakan skala besarnya pakai metode kultur jaringan. Pakai seperti ini. Untuk caranya ada buah seperti ini, nanti kita silangkan. Kita silangkan untuk yang jenis-jenis bagus, warna-warna bagus. Ini apa jenis apa, Mbak? Ini dendrobium. Ini anggrek dendrobium putih. Nanti kita silangkan. Cantik sekali. Nanti dia jadi buah. Setelah ini jadi buah. Setelah disilangkan, jadi buah. Buah nanti mengandung biji. Karena biji anggrek itu tidak memiliki cadangan makanan seperti biji-biji yang lain. Jadi ditanam biasa, dia tumbuh berkecambah. Nah, kalau anggrek, dia butuh nutrisi dari luar. Nah, seperti ini. Jadi nutrisinya semacam agar-agar. Agar-agar? Ya, tapi ada formula-formula nutrisinya untuk perkembangan si biji bisa berkecambah jadi tanaman. Butuh waktu sekitar 1 tahun di dalam botol. Butuh waktu yang lama. Karena kan tertutup. Iya. Nggak pakai udaranya dari mana ini? Ini lo tertutup banget. Udaranya dia muter di sini. Nah, nutrisinya karena
Di dalam Uap, dari ini uap ada ya? nutrisinya di sini. Nutrisinya agar-agar ini. Ya, makanannya dari agar-agar ini. Oh, Setahun dipindah botol. nutrisinya itu tidak ditambah maksudnya. Oh, ditambah, bukan ditambah tapi diganti ke botol baru. Oh, berapa bulan? 1 tahun berapa 1 tahun. kali ganti Biasanya botol? 3 kali. Berarti 3 kali 1 tahun botol. 3 kali ganti Ganti, botol. ya. Oke. Nah, seperti ini yang terakhir. Nanamnya gimana, Mbak? Pakai pinset. Oh, Pakai pinset, Harus diambil steril satu. ya? Iya, harus steril. Harus steril. Iya, harus di laboratorium. Eman-eman nanti kalau udah Jawa. Satu, diambil satu. Butuh ketelitian kalau untuk ambilnya. Kesabaran. Sabaran. Kesabaran. Lebih tinggi. Kalau resiko matinya perawatan dari dalam botol ini. Enggak sih, Pak. Paling kontaminasi. Dia tumbuh jamur, tumbuh bakteri. Karena dia kontak dengan udara kadang. Nah, bisa seperti itu. Jadi kalau sampai berbunga seperti ini umurnya sekitar 2 tahun. Makanya kenapa anggrek itu harganya mahal. Karena butuh perawatan waktu yang lama. Jadi harganya relatif mahal. Kalau dendro waktunya lebih pendek dibandingkan tadi yang Cattleya vanda itu bisa sampai 5 tahun dia bisa berbunga. Kalau yang anggrek panjang ungu tadi apa yang di depan itu? Masa 2 tahun? Yang dendro sekitar 2 tahun. Oh, gitu. Iya, sekitar 2 tahun. Apa ya di rumah ya? Dendro biasanya umum yang daunnya seperti ya? ini Ungu ya. bunganya. Ungu. Ada juga anggrek bulan sekitar 2 tahun setengah lah, 2 tahun setengah sampai 2 Terus yang tahun. nampan sebelah sana apa, Mbak? Ini beberapa pupuk yang digunakan untuk perawatan anggrek. Ini yang pakai kimianya. Jelaskan, Mbak, ini pupuk kimia. Ini pupuk kimia, ada untuk pupuk untuk pertumbuhan. Ada pupuk untuk pembungaan. Jadi kandungan, fungsi sama kegunaannya berbeda-beda. Ini untuk pembungaan. Untuk berbunga. Jadi merangsang si anggrek biar cepat berbunga itu seperti ini. Kalau yang hijau? Kalau yang hijau ini untuk pertumbuhan. Jadi tanamannya untuk yang kecil-kecil, bibit-bibit kecil tadi, biar dia gemuk, sehat. Nah, kalau sudah sehat, gemuk, udah gede, dia sudah waktunya berbunga, kita ganti pupuknya sama pupuk yang ini, khusus untuk bunga. Kemudian ada juga vitamin. Ini vitamin atau hormon. Tanaman juga butuh vitamin sama hormon biar pertumbuhannya bagus. Ini untuk akar. Akarnya biar tumbuh sehat. Sama tanaman yang stres atau yang baru kita pindah. Misal adik-adik punya anggrek di rumah, ibunya punya, pengen dipisah. Itu aku mau coba. Ini pakai vitamin B1 karena kan dipisah. Jadi dia stres sama akarnya mungkin yang lama belum tumbuh, kita kasih vitamin B1 ini untuk dosisnya setengah sendok teh 1 liter air. Nah, direndam kurang lebih 15 menit baru kita tanam. Atau disemprot bisa juga aja ya. Seminggu sekali. Nah, ini juga sama hormon pertumbuhan. Ini buat biar banyak tunas, muncul tunasnya banyak. Jadi mecah selnya. Nah, kalau ini ada juga obat, anggrek juga bisa sakit. Nah, kalau sakit kita kasih obat biar sembuh. Ternyata bisa sakit ya? Iya, anggrek bisa sakit. Bisa. Nah, ini contohnya seperti ini untuk disemprot. Ini yang campur air kah? Campur air. Ini untuk serangga. Kan kadang ada serangga-serangga yang ya? yang mengganggu. Nah, yang putih-putih itu biasanya apa, Mbak? Kutu putih. Ya, Mbak ya. Bahasa Jawanya itu. Kutu putih itu nanti kasih ini plus kasih sabun. Sabun apa? Sunlight bisa dikit aja. Karena kalau kutu putih itu dia kan punya dinding. Jadi biar kalau pakai ini toh dia nggak nembus ke badannya. Disemprotnya di daun-daunnya gitu ya? Ya, nanti dicampur sama sedikit sabun. Yang kotak itu apa, Mbak? Yang kotak tadi sama fungsinya untuk pupuk, tapi dia kalau tadi kan dicampur air kemudian disemprot, kalau ini tinggal ditaruh di medianya. Nah, ini paling 10 butir, nanti 6 bulan sekali. Lebih praktis kalau ini. Kadang kan ada, gitu ya? biasanya. Benar. Yang
nggak ada waktu buat mupuk, nah bisa pakai ini, lebih praktis. Kayaknya aku harus coba. Nah, siap Ibu. Pakai ini. Harus pakai ini. Nah, itu sih perawatannya anggrek seperti itu. Oke, ini tadi vitaminnya ya Mbak ya. Ini vitaminnya, ini juga vitamin untuk anggrek, ini vitamin untuk pertumbuhan. Yang warna merah, ini vitamin untuk bunga, biar cepat berbunga. Oke, biar lebih menyenangkan, biar cepat berbunga, dikasih vitamin yang seperti ini. Kebalik kah? Oke, seperti ini sayang. Namanya Grandasil B. Kalau yang ini Grandasil D. Nah, ini untuk menumbuhkan, ini untuk mengeluarkan bunganya. Ini tadi kata kakaknya untuk yang terkena penyakit. Jadi ternyata anggrek itu bisa kena penyakit loh anak-anak. Ya. Nah, jadi ini dicampur air, disemprotkan terus. Nah, biar penyakitnya kabur, biar penyakitnya pergi. Oke, sudah ya. Ini tadi vitaminnya biar cepat tumbuh besar. Ini seperti ini. Ya, bilang ke mama-mamanya nih, Ma itu ada vitaminnya, ini berupa butiran. Kalau ini berupa cair ya, Kak ya. Ini cair ya, sayang ya, dicampur air, disemprot ke bunga anggreknya. Ini juga berupa cairan, bisa dicampur dengan air, disemprotkan ke anggreknya. Oke, ini vitamin dan perawatan untuk anggreknya. Oke, sudah jelas ya secara alami. Oke, nah ini ada resep baru dari kakaknya. Oke Kak, coba Kak jelaskan ke kita resep alami, secara alami dalam merawat bunga anggrek pakai apa saja? Silakan Kak. Yang pertama bisa pakai air cucian beras. Jadi adik-adik kalau ibu di pagi hari air leri ya kan ada air leri itu disisihkan, nanti diendapkan sampai bawah nanti airnya yang di atas yang dipakai untuk nyiram anggrek. Endapannya? Jangan endapannya. Kalau endapannya nanti ke medianya dia berjamur. Benar. Yang atasnya airnya aja. Atau pakai micin bisa. Vitsin ya? Ya, vitsin itu bisa. Jadi sedikit aja ditabur bisa atau dicampur air kemudian disemprot juga bisa. Itu alaminya seperti itu. Ada bawang putih, bawang itu bisa juga, tapi formulanya mungkin macam-macam kalau di media. Iya bisa. Itu ngandung vitamin biasanya. Iya difermentasi biasanya. Jadi dibuat pupuk organik cair (POC). Oh gitu. Iya. Tapi kalau paling gampang ya air leri itu biasanya. Air leri itu lebih mudah. Ya lebih praktis. Oke, iya Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Apalagi? Apa tuh? Mau lihat. Kalau di sana itu dendro yang remaja-remaja. Yang contoh-contoh yang ditempel-tempel juga ada. Oke. Ayo Pak sambil jalan Pak jelasin ke anak-anak. Oke, anak-anak tadi kakaknya sudah bilang kita bisa kasih vitamin itu bahannya yang alami. Satu, tadi kakaknya bilang pakai air cucian beras. Nah, mamanya, bundanya kalau masak kan ada cucian beras nih, airnya nih. Nah, itu disimpan dulu ya, Kak ya? Ya, terus yang dipakai itu air yang beningnya. Yang di atas, yang bawahnya nggak boleh. Nah, yang pertama itu. Yang kedua pakai vitsin. Tahu vitsin? Micin. Ada Ajinomoto itu boleh ya? Sasa, Miwon. Nah, itu boleh. Oh, bukan Royco ya, bukan Royco. Tapi Ajinomoto, Miwon, Sasa. Oke, itu dikasih ya. Sama bawang merah, bawang putih difermentasi dulu. Nah, nanti dikasih tahu ya, mama sama bundanya ya. Ya, biar mencoba. Oke. Ini contoh yang kalau tadi ditempel di pohon, ada beberapa. Ini contoh anggrek dendro yang ditempel di pohon. Contohnya tadi yang pakai tali ijuk, seperti ini. Nah, kalau ditempel seperti ini. Ada juga yang berbunga, ini yang masih belum berbunga. Oke, kita jalan lagi. Kita lihat lagi jenis anggrek yang lain. Ya, cacus.
Kan cantik, maksudnya cantik kalau ditempel. Yang di rumah aku kayak gini, Mbak. Sih kalau ditempel berbunga kayak gini kan cantik. Nah, Apalagi iya, kalau kayak gini. semuanya Tapi lebih dia ungu. bisa berbunga. Ada, Ungu. lebih ungu. Iya, ada. Nah, iya ya, punya aku kayak begini. Punya Nah, saya dia di rumah kayak begini. nah, akar-akarnya kan dia bebas. Kalau sehat dia bisa seperti ini. Oh, gitu. Nggak harus nempel-pel ya di mangga. Kan tak ditempel di mangga. Nggak usah, yang penting dia ndak apa itu namanya lepas. Nah, seperti ini ndak apa-apa. Beberapa contoh yang ditempel. Kalau ini yang di sini yang remaja, masih remaja yang belum berbunga, ini harganya 35.000. Nah, yang pengen membungakan misalnya ngerawat dari kecil, pengen sampai bisa berbunga butuh waktu berapa lama? Bisa. Yang waktunya lebih sebentar, kira-kira 6 bulan ada nggak? Atau diapain? 6 bulan. Kayak gini biasanya dia udah siap berbunga, 3 bulan lagi udah siap berbunga. Kasih pupuk yang tadi untuk pembungaan. Nah, itu bisa. Ini jenis? Ini jenis Dendrobium. Bunganya seperti ini nanti. Kalau sudah berbunga, ada bunganya hijau-hijaunya gitu? Iya, ada hijau, ada ungu-ungunya samping. Oh. Yang kuning ada nggak, Mbak? Warna kuning-kuning gitu? Ada. Yang warna ngejreng-ngejreng warnanya? Iya, tinggal kelihatan hijau mungkin ya, tapi ini sebenarnya kuning. Nanti kalau sudah berbunga, dia warnanya kuning. Nah. Ini dikasih arang, tapi juga dikasih serabut ya? Iya, dikasih serabut. Oh, ini juga ada pupuk organik namanya kaliandra. Sambalnya Ini dari kaliandra kah? Iya, yang dikeringkan. Nggak boleh kalau masih hijau. Pohon kaliandra. Iya, pohon. Bukan dari tempat kaliandra sana. Oh, bukan. Pohon kaliandra. Ini termasuk pupuk organiknya juga bisa dipakai. Ini biasanya buat pakannya ternak. Kalau gitu. Ya, Oke, Mbak. Anak-anak bisa nanya? Oke, anak-anak, itu tadi penjelasan dari kakaknya yang ada di sini tentang pertumbuhan, cara merawat, cara pembibitannya, tentang bunga anggrek. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, Ustazah Mega, silakan. Oke, ada yang mau bertanya? Kita buka 2 pertanyaan. Oke, kita buka 2 pertanyaan ya. Ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya. Oke, Ustaz, kita geser. Hasan kayak itu yang mau bertanya? Oh, enggak. Oke, Hasan. Belum. Silakan. Kita cari dulu. Siapa? Oke, Luai, Iron Man 3 gong. Oke, Luai. Oh, Luai. Silakan Luai. Silakan bertanya mumpung ada kakaknya di sini. Yuk. Apa? Oke, silakan Luai. Ya. Kok tanamannya itu kok Silakan. banget? Kok tanamannya bagus banget, Kak? Begitu ya? Iya. Oke. Monggo. Kenapa bagus? Karena perawatannya Iya, yang ekstra. giginya aku Jadi, goyang-goyang. ada jadwal rutin. Kapan waktu nyiram, pagi sama sore. Kemudian waktu pupuknya juga diatur seminggu sekali. Untuk obatnya juga kalau ada daun kuning langsung digunting. Nah, seperti itu. Jadi jadwal perawatannya kalau terjadwal dengan baik, terlaksana dengan baik, nanti pertumbuhannya juga maksimal dan bagus dan bisa berbunga dengan bagus. Oke, itu tadi penjelasan dari kakaknya. Yang pertama memang anggrek itu harus dirawat dengan baik biar nanti tumbuhnya juga baik. Anggrek itu memang berjenis macam-macam dan memang bunganya sangat indah. Oke, sudah jelas Luai? Ada pertanyaan lagi? Oh ya, pertanyaan berikutnya. Silakan Ustadz. Bentar, kita cari dulu ya. Yang belum pernah Ya, bertanya. ada Ustazah Megar yang bertanya lagi, Bentar. anak-anak. Kita cari dulu Ustazah. Oke, itu ada cewek. Noya 3 biola. Noya 3 biola. Oke, Noya. Silakan Noya, pertanyaannya. Pikirnya dulu, Nak. Oke. Ustazah,
Aku mau Oke, nyoba tanam anggrek. Anggreknya bisa dibeli, tah. Mama yang Boleh, naik anggreknya. Iya, Noya mau beli anggrek? Iya. Ya, Iya. Oke, silakan datang ke monggo Mbak. Silakan datang ke ladang anggrek. Ladang anggrek. Jalan Raden Di mana? termasuk Adisono ya. Adisono Lebak Sono Mojosari. Bisa dicari di Google Map juga ladang anggrek. Nah, di situ diarahkan ke ladang anggrek. Arah ke Rasuna Pacet, deket pinggir jalan. Oke. Noya, ini ladang anggreknya bertempat di Jalan Raden Patah, Lebak Sono, Mojosari, Pungging. Ya, daerah Pungging, Mojokerto. Ya bagus banget Noya. Oke, semangat ya datang ke sini ya. Oke, thank you. Ada lagi pertanyaan yang lain, sayang? Oke, cukup 2 dulu Ustazah. Oke, terima kasih Ustazah Mega. Oke, sudah cukup ya. Thank you semuanya. Selamat mencoba menanam anggrek, merawat anggrek, dan semoga tumbuh dengan baik. Oke, Cacu, saya thank you ya. Thank you, Kak. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya thank you dulu yuk. Thank you very much. Kakak Ainun. Dadah. Welcome. Oke, monggo Ustaz. Oke, terima kasih Ustazah Mega. Dadah Ustazah Riza dan kakaknya. Dadah, bye-bye. Kakaknya. Oke. Kita sudah order 2 macam ya. Ada yang reptil tadi seperti temannya Ustazah ini. Ada bunglon. Wih, halo bunglon. Yang ini kayaknya tadi sesuai dengan apa yang dikatakan kakak reptilnya. Ini namanya Dragon Forest atau Forest Dragon tadi ya? Ya situlah ya. Oke, yang kedua tadi kita order virtual ke ladang anggrek. Untuk Naya tadi tempatnya ada di Mojosari, daerah Mojokerto. Nanti Naya bisa googling ya sama bundanya jika berburu anggrek. Oke. Halo, semangat? Masih semangat gak ini? Kita lihat semua Ustadz, cek semuanya. Ustadznya yang di sini juga masih semangat ya. Oke, Ustadznya juga masih semangat. Teman-teman yang lain juga masih semangat. Oke. Kita cek dulu. Plastik, angkat tangan. 3 gong. Oke. 3 harpa. Coba. Oke, 3 harpa. 3 drum. Hai, 3 drum. Masih semangat. 3 cello. Oke. 3 piano. Angkat tangannya, jangan angkat kakinya ya. 3 biola. 3 biola. Dan yang terakhir 3 seruling. Mana ya 3 seruling ya? Oke, ketemu tuh, diangkat Fatian, tangannya diangkat. Oke, ternyata teman-temannya masih lengkap semua, ada Fatah juga ya tuh ya. Oke, terima kasih. Oke, karena sudah berkunjung 2 tempat, di reptil dan di anggrek. Sekarang kita hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. So thank you Ustazah Mega. Oke, hai. Oke, ready to play. Hands up. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Waghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, amin ya rabbal alamin. Ustaz? Oke, semuanya. Ustaz akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.